Halo, ketemu lagi bareng aku Nabila di course copywriting. Di video sebelumnya, aku beberapa kali menyinggung soal emosi. Bagaimana sebuah copy bisa menyentuh emosi target konsumennya. Sehingga mereka tuh mau melakukan sebuah tindakan. Kemampuan sebuah copy untuk membangkitkan emosi target konsumennya ini disebut dengan psychological triggers. Yaitu ketika pengalaman seseorang membeli sebuah produk dipengaruhi oleh dorongan psikologis atau emosionalnya. Contohnya, teman-teman pernah nggak membeli sebuah produk bukan karena fitur atau benefit yang ditawarkan, tapi karena packagingnya bagus, atau karena brand ambassador produk tersebut adalah idola kita, atau bisa juga karena diskon yang ditawarkan besar, up to 70%. Kalau pernah, sama, aku juga pernah seperti itu loh. Itu tandanya sebuah brand berhasil memainkan sisi emosional kita sebagai target konsumennya mereka. Nggak bisa dipungkiri kalau ada banyak customer yang membeli produk bukan berdasarkan pertimbangan logikanya mereka. Profesor Zaltman dari Harvard Business School mengatakan 95% keputusan pembelian itu terjadi tanpa sadar, alias impulsif. Itu artinya keputusan pembelian itu didorong oleh sisi emosional kita. Karena itu, penting bagi seorang copywriter untuk bisa menyentuh emosi tarik konsumennya, caranya dengan memasukkan aspek psikologis pada copy yang dibuat. Psychological triggers ini ditaruhnya di mana sih? Bisa di headline, di body copy, call to action, sampai ke tagline, dan juga slogan. Ada banyak aspek psikologis yang bisa diterapkan dalam copywriting, tapi aku bakal bahas beberapa yang paling sering digunakan ya. Pertama, curiosity. Unsur curiosity artinya copy kamu harus mampu membangkitkan rasa penasaran target konsumen. Contohnya seperti ini. Kira-kira kamu penasaran nggak kalau lihat iklan tadi? Pasti bertanya-tanya kan, ada apa sih 3 hari lagi? Nah, kalau dari awal target konsumen udah penasaran, kemungkinan mereka untuk cari tahu lebih lanjut tentang produk kita bakal jadi lebih besar. Berarti, peluang mereka untuk melakukan tindakan pasti bakal semakin besar juga. Psychological triggers yang kedua adalah promises. Artinya, copy kamu harus terdengar menjanjikan atau meyakinkan target konsumen. Contohnya, kamu tahu kan sebuah e-commerce dengan tagline dijamin ori? Selain berfungsi sebagai tagline, kalimat ini sekaligus menjadi jaminan buat konsumen kalau produk yang dijual itu pasti original, sehingga nggak akan muncul kekhawatiran di benak konsumen. Produknya itu ori nggak ya? Kalaupun masih ada yang ragu, ada jaminan lain berupa kebijakan pengembalian uang. Jika barang yang diterima tidak original, itu juga salah satu bentuk psychological triggers yang bisa meyakinkan target konsumen untuk membeli produk yang kamu jual. Ketiga, social proof. Social proof atau bukti sosial bisa meningkatkan rasa percaya target konsumen kepada brand atau produk yang lagi dipasarkan. Berikan bukti atau testimoni kalau produk atau brand yang kamu iklankan ini sudah banyak digunakan oleh orang-orang. Sebab merupakan naluri alamiah manusia kalau kita itu jauh lebih mudah percaya jika sudah ada bukti orang lain melakukan hal tersebut. Menariknya, social proof itu juga bisa menimbulkan FOMO effect atau fear of missing out. Artinya, ada beberapa target konsumen yang memang takut kalau nggak ngikutin produk-produk yang lagi happening. Nah, semakin banyak jumlah customer yang kamu sebutkan, semakin banyak juga target customer baru yang mau melakukan tindakan terhadap produk yang kamu iklankan. Contoh penerapannya bisa seperti ini nih. Copy ini menjelaskan kalau lebih dari 15 juta murid sudah terbantu dengan adanya aplikasi Ruang Guru. Terus, kamu juga bisa kasih tambahan review dari pengguna juga loh, yang bilang kalau video pembelajarannya sangat menarik dan mudah diingat, sehingga dia bisa masuk ke PTN favoritnya dia. Jadi social proof-nya semakin kuat kan? Lanjut yang keempat adalah halo effect. Halo effect sebenarnya mirip dengan social proof, hanya saja halo effect menekankan pada positive experience atau pengalaman positif customer terhadap sebuah brand, yang ternyata bisa berpengaruh juga loh pada produk lainnya dalam brand tersebut. Contoh yang paling populer adalah iPod dan iTunes. Di tahun 2005, penjualan iPod mencapai 42 juta US dollar. Orang-orang langsung tergila-gila dengan Apple, hanya karena iPod-nya yang mencuri perhatian. Jadi, halo effect tadi membuat peningkatan sales Apple. Tidak hanya datang dari iPod aja sih, tapi juga dari produk-produk lain seperti Mac dan iTunes.
Halo effect juga bisa dilakukan melalui endorsement atau menggait influencer dan brand ambassador. Contohnya seperti campaign beberapa e-commerce yang menggandeng idol group dari Korea Selatan, seperti Blackpink dan BTS sebagai brand ambassadornya mereka. Citra positif yang dimiliki selebriti atau influencer tersebut pastinya akan menarik fans-fans mereka untuk ikut menggunakan produk tersebut. Buktinya, waktu e-commerce tersebut mengumumkan BTS sebagai brand ambassadornya mereka, para fans BTS yang disebut dengan ARMY langsung heboh tuh di Twitter dan bilang kalau mereka bakal langsung ngedownload aplikasi e-commerce tersebut demi BTS. Besar banget ya impact-nya. Lanjut ke psychological triggers yang kelima, yaitu mirror neurons. Pernah nggak sih kamu lihat orang nguap, terus jadi ikutan nguap juga? Nah, hal itu timbul karena otak manusia itu memiliki mirror neurons, atau saraf cermin yang membuat kita mencerminkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Maksud mencerminkan di sini tuh bukan hanya menirukan ya, tapi juga bisa berempati atau merasakan suatu sikap maupun emosi milik orang lain, seolah-olah kita benar-benar melakukan hal tersebut. Dalam dunia copywriting, mirror neurons bisa digunakan dengan menulis cerita berdasarkan pain points atau keresahan target konsumen. Bisa juga tentang interest mereka, dan yang paling menarik adalah dengan menulis sesuatu yang terkait dengan memori dalam diri mereka sendiri. Uniknya, mirror neurons biasanya diaplikasikan secara implisit pada copy. Tidak menyebut secara gamblang produk yang akan diiklankan. Contohnya seperti iklan-iklan produk dari Thailand. Teman-teman pasti udah tahu kan kalau iklan Thailand itu terkenal dengan ceritanya yang bagus-bagus. Bahkan kebanyakan iklan itu sedih-sedih. Contohnya ada sebuah iklan perusahaan asuransi Thailand yang berjudul Unsung Hero. Ceritanya ada seorang pria yang setiap hari melakukan beberapa kebaikan yang sama. Mulai dari memindahkan pot ke bawah pipa air agar tidak ada orang yang tersiram seperti dirinya, membantu ibu pedagang menaikkan gerobaknya ke trotoar, memberi potongan ayam ke anjing, memberi sedekah ke ibu dan anaknya yang lagi mengemis, sampai rutin memberi pisang ke tetangganya yang lansia. Setiap hari dia melakukan itu sampai ada orang-orang berpikir, ngapain sih dia kayak gitu? Emang ada untungnya ya dia begitu? Sampai suatu hari dia mencari si anak pengemis, tapi kok nggak ada ya? Ternyata si anak pengemis ini datang menggunakan seragam sekolah dan di part tersebut tertulis, what he does receives are emotion, receive what money can buy. Waktu menonton itu, aku langsung ikut ngerasa tersentuh loh. Ada rasa haru, ada juga bahagia. Karena melihat emosi kebahagiaan orang-orang yang dibantu oleh laki-laki tersebut. Nah, itu merupakan contoh dari penerapan mirror neurons. Bagaimana iklan tersebut bisa mempengaruhi emosi penontonnya. Entah itu ikutan sedih atau bahagia. Dan kalau diperhatikan, iklan talent itu kebanyakan gak nyambung dengan brand atau produk yang lagi dipasarkan. Kayak contoh tadi, ternyata adalah iklan produk asuransi. Malah di bagian endingnya, iklan ini tuh memberikan pertanyaan ke para penontonnya. Kalau di hidupmu, apa yang paling kamu inginkan? Pertanyaan yang pasti akan mengena dan berbekas di benak penontonnya, dan pasti efektif melibatkan emosi. Keenam adalah reciprocity atau timbal balik. Gak bisa dibohongin, pasti kita seneng dong kalau dapat bonus, diskon, atau cashback saat kita melakukan tindakan terhadap suatu produk. Reciprocity terbukti jadi salah satu psychological triggers yang simple, namun efektif menarik perhatian target konsumen. Karena konsumen tuh cenderung tertarik untuk melakukan sebuah tindakan kalau ada benefit yang lebih atau apa yang bisa mereka dapatkan. Contoh pengaplikasian reciprocity dalam kopi misalnya seperti gini nih. Tujuan utama Spotify yang mengajak penggunanya untuk beralih dari akun gratis ke akun premium. Sebagai iming-iming alias benefit lebih, supaya penggunanya tuh mau pindah ke premium, Spotify memberikan imbalan berupa free 3 bulan mencoba fitur premium mereka. Selanjutnya, aspek psikologis yang ketujuh adalah scarcity atau kelangkaan. Bagaimana sebuah kopi mampu menggerakkan target konsumennya untuk segera melakukan tindakan. Penerapan scarcity ini biasanya menggunakan kata-kata yang menunjukkan keterbatasan stok atau waktu. Misalnya, hanya 4 hari, berlaku sampai 14 Februari 2019, atau terbatas hanya untuk 50 orang pertama. Selain psychological triggers yang udah disebutkan tadi, ada satu lagi nih,
cara baru untuk menggait emosi target konsumen dengan menggunakan emoji. Teman-teman pasti sudah akrab kan dengan emoji? Biasanya kita menggunakan saat chat atau saat menggunakan media sosial. Kalau di dunia copywriting, emoji ini biasa digunakan pada email marketing dan push notification. Dalam dunia copywriting, emoji itu memiliki banyak kelebihan. Pertama, bisa membuat pesan yang kita kirim lebih menarik dan mudah diingat. Otak manusia itu lebih cepat mencerna pesan yang pakai emoji loh dibandingin yang full text. Bahkan otak kita menangkap emoji sebagai sebuah informasi nonverbal yang memudahkan tersentuhnya sisi emosional dari dalam diri. Kedua, emoji juga membantu membangun persona brand atau bisnis kamu. Jadi bisa lebih friendly serta bisa meningkatkan keakraban antara brand dengan customer-nya. Contohnya ada di push notification ini. Dengan menambahkan emoji di akhir kopi, seolah-olah menekankan kalau nasi ayam kumpau ini benar-benar lezat dan menggiurkan untuk dicoba. Nah, itu tadi pembahasan kita soal psychological triggers dalam dunia copywriting. Jangan lupa diaplikasikan dalam copy yang kamu mau buat ya. Setelah ini, aku bakal membahas skill apa aja yang harus dimiliki seorang copywriter. Dimulai dari basic writing skills, kira-kira kemampuan menulis seperti apa sih yang harus dimiliki seorang copywriter? Temukan jawabannya di video selanjutnya ya.